Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, yaitu Manage Your Mind. Sampai satu jam ke depan saya akan menemani Anda dalam satu tema yang sangat-sangat menarik di dalam ajaran Buddhism, yaitu bagaimana cara melenyapkan kekotoran batin dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kekotoran batin itu? Jadi di dalam ajaran Buddha, kekotoran batin seperti kemarahan, ya kita pasti punya itu, kebencian, keserakahan, ya kurang bersyukur itu juga termasuk dalam keserakahan, menghalangi kedamaian dan pencerahan. Nah, untuk menghilangkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk berlatih kebijaksanaan, moralitas, dan meditasi. Dengan membersihkan hati dan pikiran, kita dapat mencapai kedamaian batin yang membawa kebahagiaan sejati, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik, kita akan berbincang-bincang lebih dalam, mengulik, mengupas apa itu yang dimaksud dengan kekotoran batin. Kita sapa dulu dua narasumber kita yang luar biasa. Yang junior dulu saya sapa, kita sudah pernah ketemu juga di Manage Your Mind, yaitu Ko Fardi. Apa kabar? Baik Bu, apa kabar? Baik juga, kita ketemu lagi nih ya. Iya, kesempatan baik lagi. Kesempatan baik lagi, kita bisa ketemu di Wihara ya. Baik, yang kedua tentunya Anda sudah mengenal beliau dari pagi meditasi, malam meditasi. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Iya, semoga semuanya juga selalu baik, sehat dan bahagia. Namo Buddhaya. Mari kita mengagungkan kemurnian, kebijaksanaan dan kedamaian dalam batin kita masing-masing. Iya. Baik, saya ingin ke Bante dulu nih tentang apa sih yang dimaksud atau jenis-jenis kekotoran batin yang disebutkan di dalam ajaran Buddha ini, Bante. Ya, inilah yang dikatakan kekotoran batin ini tidak semua agama mengajarkan. Tetapi Sang Buddha ini kita lihat, beliau ini seorang pangeran yang siap membuang istananya dan mencari ke dalam dirinya dan menemukan kemurnian batin beliau, sehingga dia paham apa yang menjadi pengotor-pengotor batinnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang salah, pikiran kita selalu keluar. Itulah yang dikatakan yang menjadi sarana masuknya kekotoran-kekotoran batin kita. Karena Sang Buddha mengatakan batin kita itu pada mulanya itu terang benderang. Tetapi tamu-tamu yang masuk melalui keenam indera inilah yang menguatkan kita semua. Maka kita diminta cukup memahami seperti ini. Kendalikan keenam indera kita, stop, jangan memasukkan apapun yang negatif. Itu jaminan pengotoran akan berkurang dengan sangat luar biasa. Jadi itulah namanya ilmu agama berdasarkan penyelidikan secara ilmiah, seperti itulah adanya. Jadi kita harus juga melatih bagaimana untuk menenangkan pikiran, membersihkan batin kita. Jadi dari luar kita tahu penyebabnya, dari dalam kita juga bersihkan terus-menerus. Jadi dua-duanya dilaksanakan, yang di luar kita tahu ini penyebabnya, yang di dalam ini tahu ini penyebabnya. Bagaimana menetralisir semua itu supaya batin kita itu tetap di tengah-tengah dari apapun juga sensasi yang muncul, senang, tidak senang, untung, rugi, pujian, celaan, yang dapat kedudukan atau tidak mendapatkan kedudukan, tetap bisa menjaga ketenangan dan kedamaian. Itulah yang dikatakan tujuan membersihkan batin kita. Kita tidak sampai menderita gara-gara kita rugi, gara-gara kita dicela, gara-gara kita kehilangan kedudukan. Itu yang membuat kita menderita, tetapi kita tahu caranya, kita tidak akan menderita lagi. Itulah tujuan utama. Ya, baik. Ini dari Bante yang sudah sangat-sangat berpengalaman gitu ya di dalam mengarungi perjalanan kehidupan. Nah, sekarang kalau Fardi nih, Fardi, kamu masih muda nih Fardi ya. Usianya berapa? 23. 23 loh, bayangin anak-anak 23 ini lagi kemana gitu ya hari gini. Ini Fardi udah bisa mendalami tentang suatu ajaran luhur kalau menurut saya. Nah, Fardi, bagaimana mengatasi? Apakah Fardi punya yang namanya rasa marah, benci, keserakahan, kurang terus gitu, ya kan? Ada nggak sih? Ada.
di usia-usia yang sekarang ini? Iya, ada Bu. Terutama usia muda itu ambisinya masih besar kan. Oke. Kayak seperti, apalagi 2 bulan ini, kayak baru memulai perjalanan lah intinya kan. Baru mulai lulus kuliah, baru mencari pekerjaan. Kayak transisi fase kehidupan yang baru. Betul. Jadi kadang kita malah agak terlalu banyak yang sekarang mau dicapai ya. gitu ya. Jadi kayak lebih rentan akan yaitu dikelilingi oleh pengotor batin tersebut. Nah, tetapi untuk menutup kemungkinan pengotor batin itu masuk ke indera tadi seperti yang Bante ucapkan itu, ya kami perlu mengetahui dulu bahwa pengotor batin itu bila kita tetap pegang ya akan membawakan penderitaan dan kebahagiaan diraih saat kita menutup kemungkinan untuk pengotor batin itu untuk keluar. Jadi kita perlu pelan-pelan ya berupaya dengan baik juga belajar untuk menutup indera kita dengan apa ya, dengan ilmu yang benar, ilmu yang baik. Bagaimana caranya ya? Kami mengembangkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur, bukan pengotor batin yang mulu-mulu kita, misalnya kita nih mau marah nih kan. Iya. Pasti marah tuh ada ya. Kayaknya Fardi nggak pernah marah deh. Enggak lah, pernah. Masa? Nggak mungkin. Kalau Bante saya tanya, Bante pernah marah? Ya marah. Tapi marahnya kok gitu ya Bante ya? Nggak yang berapi-api. Pasti masih ada. Ada? Apinya masih? Masih ya? Ya tetapi itulah, kalau misalnya kita pun masih kelewatan untuk adanya marah ya, paling enggaknya kita tidak berbuat yang buruk begitu. Tapi itu kembali lagi ke menutup atau mengurangi pengotor batin itu dengan menutup indera kita, bukan maksudnya tutup mata, tutup telinga, itu bukan, tetapi menutupnya diberi ilmu yang benar supaya yang masuk apapun itu nanti disaring dengan nilai-nilai yang begitu. Kebencian kayaknya nggak ada deh ya. Ada. Masa sih? Iyalah. Apa yang dibenci misalnya? Benci itu karena kita terlalu benci itu kata yang sangat kuat ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat misalnya panas, lalu kita nggak cocok, itu sebenarnya sudah bentukan dari kebencian. Namun kok panas ya, kok ya, tapi kebenciannya gelisah yang, gitu ya? Yang bukan yang meluap-luap lah ya. Iya. Tapi ya itu masih ada kebencian walaupun sedikit. Dan ya itu karena memegang kebencian tersebut maka kita menderita. Jadi ya perlu ilmu yang baik ya, misalnya kita mengembangkan meta untuk melawan pengotor batin berupa kebencian tersebut. Oke, Fardi. Bante, kenapa sih Bante itu tadi kekotoran batin itu dapat menghilangkan kebahagiaan dan pencerahan pada seseorang? Itu sebenarnya gimana? Sekarang gini ya, kita harus paham juga bahwa semua orang gampangnya lihat aja di kamar kita sendiri. Kalau kita ada kamar itu semuanya maunya kamar itu bersih, rapi. Tidak ada pengotor, rapi iya semuanya. Sih. Tetapi kalau ada anak-anak kecil masuk, ini dibuang sana, ini dibuang, kita akhirnya kan begitu. Iya. Ini kok mengotorin kita. Relevan banget sama saya sekarang. Aku tahu aja pikiran kita juga sama. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita bersih, tertata rapi, enak ini seperti ini, kamar seperti ini toh. Tetapi kalau ini ada masuk sini, waduh, pusing. Akhirnya kita kan dikotori itu. Jadi dengan demikian itulah, lihatlah kenyataannya bagaimana kita membandingkan pikiran kita dengan kamar kita, membandingkan pikiran kita dengan komputer kita. Kalau komputer yang diisi program-program yang negatif semua, hal-hal yang tidak ada gunanya, kita lihat semuanya akan jadi virus, mengotorin komputer itu. Pikiran kita juga terkontaminasi seperti itu juga. Maka dengan demikian inilah antara yang di luar dan di dalam itu kita bisa membandingkan. Aku senangnya yang bersih, yang rapi. Tapi kenapa kok lupa membersihkan, merapikan batin dan pikiran? Nggak pernah ditata, nggak pernah dibersihkan, dibababan. Nggak ono sing kok. Ya, nah itulah yang namanya kita harus jujur ke dalam diri kita sendiri. Itu penting. Harus kita tata, harus kita bersihkan, harus kita rapikan supaya kita tidak seperti kamar kita yang semrawut, kotor. Itu membuat kita tidak senang. Bante, kadang kamar kita udah kita tata rapi gitu ya, terus terjadilah kesemrawutan, itu kan membuat jengkel ya di hati. Kita harus menurunkan standar kebersihan kita, apa kita ngomel-ngomel ya, untuk supaya yang lainnya juga
membersihkan gitu, gimana menurut Bante? Ya, sekarang kita Bisa tahu menerima memang kita apa, situasi itu harus fleksibel karena Sang Buddha meminta kita itu sadar apapun yang sudah terjadi, yang kita rubah cara berpikir kita. Oke. Bagaimana pikiran kita itu tidak diliputin oleh kebencian, ketidaksenangan itu, tetapi melihat kenyataan ini, wah, saya dapat beban ini. Ya, tugaskan. Tugas itulah yang kita jalankan. Lakukan beban itu untuk membersihkan dan merapikan lagi. Sehingga dikatakan hidup itu punya banyak masalah. Masalah itu yang dikatakan Sang Buddha, itulah penderitaan. Jadi kalau kita memahami ini, mampu mengatasinya di luar bagaimana kita menata pikiran kita, bisa menerima kenyataan, otomatis kita tidak akan ngomel-ngomel. Kalau kita tidak bisa menerima, ini kurang ajar, siapa yang bikin berantakan ini? Akhirnya kita akan menyalahkan di sana dan situ. Sebetulnya yang salah kita sendiri yang dongkol dan benci dulu. Jadi kita sebelumnya sudah terbakar dalam batin kita. Tetapi kalau kita bisa tenang, seimbang, ada dua masalah. Yang di luar begini, aku dongkol, benci juga. Tapi ya atasin dulu pikiran kita. Untuk menerima kenyataan, jangan dongkol, jangan benci. Ini adalah tugas yang dikatakan Sang Buddha. Masalah selalu muncul di dunia ini. Jangan mempermasalahkan yang di luar. Kita tenang, bereskan aja satu demi satu. Kalau perlu memang ada pembantu, Mbak, Pak, tolong ini gerak sini, bersihkan. Nah, sudah selesai tuh. Kalau sudah Bante sesederhana itu, ternyata kita menghadapi persoalan yang menurut kita rumit. Gimana menurut Fadi? Iya. Ada nggak? Mungkin ibarat seperti filter air gitu ya, Bu. Ilmu yang kita pegang itu yang diibaratkan sebagai filter gitu ya. Lalu air apapun yang masuk, air kotor, biasanya kebanyakan air kotor yang masuk ke indera kita. Anggap aja indera kita itu seperti, atau batin kita seperti sebuah gelas gitu ya. Kalau filternya kita nggak cocok dengan kotorannya, otomatis kotorannya masih lewat gitu kan. Yaitu tergantung dengan filter yang kita pakai sih. Ilmu kita sekuat apa, ilmu kita sebenar apa untuk menyaring apapun yang kita deteksi dari indera ini supaya kita mengertinya sebagai sebuah, maksudnya menanggapinya dari sisi kebenarannya begitu, dari sisi baiknya. Supaya nanti filter yang masuk ya tidak akan membuat batin kita goyah untuk menderita begitu. Oke, menurut Fardi ada konsep 3 pelita ya, moralitas, meditasi dan kebijaksanaan. Apakah itu bisa membantu membersihkan kekotoran batin? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan tunggu jawaban setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan narasumber kita Ko Fardi dan Bante Dhammawicayo Mahathera. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi. Bagaimana konsep 3 pelita, yaitu moralitas, meditasi dan kebijaksanaan? Wow, ini kayaknya sangat tinggi nih, dalam sekali ya. Membantu membersihkan kekotoran batin. Kita tanya sama Ko Fardi nih. Gimana? Apakah 3 hal ini sudah dilakukankah? Iya. 3 pelita ini sila samadhi dan panya. Sila moralitas atau tata kebiasaan yang baik, lalu samadhi keteguhan batin dalam nilai-nilai yang baik, dan yang terakhir panya berupa kebijaksanaan. Ini 3 ini termasuk dalam kebenaran area yang keempat, yaitu adalah jalan kebenaran tentang adanya jalan berunsur 8 menuju lenyapnya penderitaan. Tentu saja itu sebagai pedoman untuk kita, sebagai pedoman agar kita tidak mengikuti arah jalan yang salah. Dan ini 3-tiganya perlu dikembangkan ya, pelan-pelan seiring dengan jalan kita pelatihan bersama. Karena semuanya ini mensupport satu sama lain. Misalnya kita hanya berlatih moralitas saja gitu ya, moralitasnya dijaga dengan baik. Nanti akhirnya ada kecenderungan kita malah terasa terhimpit ya. Mengapa? Karena begini, kita mengetahui ini misalnya kan ada 5 sila itu kan ya. Misalnya yang pertama nih, kita tidak membunuh, untuk tidak membunuh, bertekad tidak membunuh. Nah, itu patut nggak dilatih, sangat patut dilatih. Tetapi bila kita tidak mengembangkan kebijaksanaan dan keteguhan batin melewati pengembangan batin, menjadi sangat rawan kita nanti jadi gelisah. Oh, kenapa sih
kita ini semata-mata hanya tidak membunuh, gitu kan ya. Bila didampingi dengan samadhi atau keteguhan dan panjang kebijaksanaan yang benar, nanti kita akhirnya jadi kayak, oh ini toh kita kalau misalnya membunuh itu menyebabkan penderitaan orang kepada orang lain. Membunuh nyamuk aja. Boleh, makhluk lain deh. Iya, jangan manusia terlalu ini. Makhluk lain, jadi makhluk yang di sekitar kita aja lah ya. Ya, Semut, nyamuk. Dan itu, oh ya, jadi kalau kita melukai atau membunuh makhluk lain itu menyebabkan penderitaan untuk makhluk lain, dan itu juga akan berdampak buruk kepada kita, ya kan? Nanti akhirnya semuanya itu dampak buruknya kepada kita sendiri kalau kita melakukan yang buruk. Nah, didampingi dengan samadhi itu nanti kita dengan membersihkan batin dan mengurangi kebencian misalnya, udah tidak ada menjadi alasan untuk kita melukai ataupun membunuh makhluk lain. Jadi kita menjalani sila itu karena mengetahui bahwa itu baik dan patut untuk dijalankan, bukan semata-mata hanya menjalankan itu supaya kita kayak takut, hanya takut begitu. Tidak takut ya perlu kita takut untuk menerima akibat dari perbuatan buruk, tapi tidak cukup hanya takut menjalankan sila itu didasari oleh ketakutan, tetapi didasari oleh kesadaran, kebijaksanaan yang baik, supaya kita itu ya mengikuti dengan hati batin yang jernih tersebut. Yang terbaik itu kalau samadhi itu di waktu-waktu kapan? Kalau Ko Fardi ada nggak rutinitas gitu misalnya? Pengembangan batin itu sebenarnya bisa dilakukan setiap waktu. Kita bangun pagi, karena kan begini, kita selalu ada aja yang dideteksi oleh indera kita. Karena enam indera kan ya, penglihatan, pengecap, pendengaran, peraba, penciuman, dan indera batin itu kan yang merasakan, yang mendeteksi perasaan-perasaan tersebut kan. Sensor itu ya, alat sensor ya sebenarnya. Sensornya kan selalu nyala ya, anggapan masalahnya, tapi selalu akan di input dengan informasi begitu kan. Nah, ya itu karena itu terjadi setiap saat, kita mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan pengembangan batin setiap saat. Tetapi juga lah penting karena kita kan masih berlatih ini ya. Untuk penting kita menyisihkan waktu selama mungkin untuk duduk diam dan konsentrasi untuk pelatihan itu tersendiri, supaya lebih kondusif kondisinya untuk kita berlatih. Jadi perlu ya ada kayak rutinitas gitu di waktu-waktu yang sudah ditentukan misalnya. Selain setiap ada persoalan kita mengadakan perenungan seperti itu ya. Seperti itu ya. Sesering mungkin lah. Sesering mungkin. Oke, Bante. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kilesa dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya sesungguhnya kalau kita lihat, kita ini hidup di dunia memang belajar untuk memahami mana saja yang bisa membuat kita menderita. Penderitaan itu muncul karena kekotoran batin kita sendiri. Maka dari itu yang dikatakan, apa yang diajarkan Sang Buddha itu sangat lengkap. Jadi yang tadi ditanyakan, masalah kebijaksanaan itu sangat-sangat penting, tergantung satu, pandangan kita benar atau salah. Pandangan benar itu artinya pandangan kita tahu. Jadi memandang ada dua jalan. Ini adalah negatif, yang ini positif. Kalau pandangan kita ke negatif lebih kuat, kebencian, keserakahan, dan kebodohan ini sangat-sangat kuat, selamanya kita akan diliputin oleh kekotoran batin. Lalu kalau pandangan kita benar, ini untuk membebaskan kebencian, membebaskan dari keserakahan, membebaskan dari kebodohan, disitulah kita akan terbebas dari kekotoran batin. Jadi ini nyata ada di dalam diri kita, bukan bohong-bohongan. Kalau kita bicara yang ada dalam diri, malah banyak nggak suka. Aku nggak gelem kok disinggung-singgung bandainya, ya toh. Ternyata memang begitu kok, ya toh. Jadi kita harus jujur lah. Ini loh awake dhewe ya seperti itu. Maka dari itu kita harus tahu, kalau kita kebijaksanaan sudah tahu, oh harusnya pandangan benar. Itu bisa membebaskan kita dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan kalau kita caranya tahu untuk membebaskan itu. Demikian juga kalau ini sudah dijalankan, ternyata itu juga tergantung bagaimana kekuatan pikiran kita. Samadhi itu berguna untuk bisa mengendalikan pikiran. Bisa untuk membuat kita lebih tenang. Karena di dalam ketenangan itu, kekotoran-kekotoran batin masih tertekan, mengendap. Dia tidak bisa muncul dengan cepat. Inilah yang dikatakan bahwa meditasi itu akan terlihat
kebiasaan-kebiasaan kita yang suka emosi, pemarah, kalau mereka sungguh-sungguh latihan, continue pagi malam, dalam waktu 2 minggu mungkin dia rasakan, iya ya, aku sekarang sudah lebih tenang, lebih terkendali, lebih enak. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan meditasi itu satu-satunya jalan untuk membuat masyarakat ini lebih damai dan lebih bahagia, terutama bagi diri sendiri masing-masing. Kalau ini sudah samadhi dijalankan, kita mampu mengendalikan pikiran, otomatis ucapan dan tingkah laku kita juga terkendali dengan tahu, oh ini kata-kata yang tidak bagus, busuk, kotor, jangan dikatakan. Ini juga tingkah laku yang busuk, yang kotor, jangan dilakukan. Ini ucapannya benar, yang berguna. Ayolah kita bersama-sama berbicara yang bermanfaat, yang berguna. Tingkah laku kita membantu sini, menolong sana, membersihkan lingkungan, macam-macam itu karena itu berguna untuk masyarakat. Ayolah kita jalankan yang berguna itu. Tapi kalau untuk membunuh, mencuri, memperkosa, melakukan sesuatu yang negatif, agama manapun juga katakan itu salah, nggak ono sing bener. Maka itu jangan dilakukan. Itulah yang menunjukkan mereka agamawan yang sungguh-sungguh melaksanakan agama itu bukan dilihat KTP nih, didelok ucapannya elek atau api. Kayak elek, wah dia tidak beragama. Tingkah lakunya api apa elek, tidak beragama. Itu sudah selesai. Jadi bukan dikatakan, oh dia jadi biku ngomong seenaknya, bujuknya nggak apa-apa. Salah. Jadi apapun juga, apakah dia jadi kiai, pastor, bedanda, biku, kalau negatif ucapan dan tingkah lakunya, kita katakan ini bisa biku palsu nih, ya kiai palsu, ya pastor palsu. Jadi dengan demikian ini kita tahu dia yang dilakukan itu tidak cocok dengan status rohaniwannya. Maka dari itu rohaniwan itu bukan dilihat jubahnya apa, yang dilihat ucapannya, tingkah lakunya sehari-hari selama hidupnya itu apakah sudah tepat, benar, lurus, sesuai dengan ajaran agama itu yang mampu menciptakan damai di dalam lingkungannya karena terwujud damai terjadi dalam pikirannya sehingga ucapannya juga damai, terkendali, terarah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam tingkah laku maupun ucapannya terlihat dengan jelas dan terang. Itulah yang namanya kata-kata itu menunjukkan sampai di mana kemampuan kita di dalam menata pikiran. Ketika dia bersih, mampu terarah dengan baik, ucapannya juga akan terarah dengan baik. Kalau pikirannya sudah kacau balau, ucapannya juga jadi kacau balau semuanya. Maka itu kalau kita lihat di YouTube kan banyak yang diusir ke luar negeri lagi ya, yang nggak beres-beres itu ya. Memang harus begitu tegas. Ini nggak beres ini, bukan agamawan. Ya, selesai. Nah, Bante, apakah setiap orang itu bisa mencapai yang namanya mindfulness? Sesungguhnya mindfulness itu kan istilahnya tergantung kita melatih atau tidak. Kalau setiap orang dia melatih diri pasti bisa dapat. Tanpa berlatih tidak bisa. Kalau tidak latih bagaimana? Namanya itu mindful itu mengendalikan arah pikiran kita. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita tidak pernah membangkitkan ucapan sugesti awake dhewe, sadar damai, mana mungkin kita bisa terbiasa dengan pikiran-pikiran positif? Kita terbiasa masih semburat, sakrepe dhewe, belayu nang diem, mikirkan macam-macam. Nah itu kan kita tidak ada mindful. Oh nggak ada sing ngerokok, aku pikirin apa ya dah? Kan mereka konsepnya apa begitu? Kita tahu bahwa mindful itu bukan menunjukkan mereka tahu atau tidak tahu, atas tahu atau tidak tahu, tapi kita tahu sendiri arah pikiran kita positif atau negatif. Kalau akeh negatifnya, itu berarti kita nggak sadar awake dhewe kecemplung ke sampah-sampah, nggak roh itu sampah, tapi sudah terbiasa ke sampah. Tapi ada berlian yang bagus tidak mau diarahkan ke sana. Bagaimana kita bisa mendapatkan berlian? Maka dari itu mindful itu tahu arah kesadaran kita itu kemana, negatif atau positif. Itu secara umum lah kita bicara seperti itu. Tetapi Sang Buddha malah meminta buatlah yang lebih tinggi lagi, bukan hanya positif negatif, tapi selalu di tengah-tengah, selalu di atas dari dualisme apapun juga. Jadi kita tidak terpengaruh oleh positif negatif, tetap menjaga keseimbangan. Itulah yang lebih tinggi dan lebih hebat, bukan cuma mindful, tapi mampu menjaga keseimbangan batin setiap saat. Oke, baik. Berarti harus ada latihan ya. Nah, Ko Fardi, apa hubungan antara keserakahan dan kebencian dalam menciptakan kekotoran batin? Mungkin
ada nggak contoh di dalam kehidupan sehari-hari deh selama ini gitu? Jangan jawab dulu ya. Pemirsa Dharma TV, kita akan kembali setelah satu ini, jangan kemana-mana. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan ke Kofardi ini ya, tentang apa sih hubungan antara keserakahan dan kebencian dalam menciptakan kekotoran batin. Mungkin Kofardi pernah punya pengalaman pribadi deh ketika mengotak-ngatik batin ya, terus kemudian merenungkan kembali, oh iya ya ternyata gitu, terus kemudian menemukan oh ternyata harusnya begini nih gitu kan. Ini penting karena anak-anak muda kayaknya perlu gitu mengadakan penelitian di laboratorium dirinya sendiri. Mungkin bisa kasih contoh ya. Iya. Kebencian, keserakahan itu dua-duanya berdampak buruk ya untuk diri kita sendiri. Dan dampak buruknya itu bukan hanya sekali sebenarnya, tapi bisa datangnya seperti sebuah siklus yang akan terus menjerat kita dalam keburukan dan penderitaan. Misalnya nih lagi benci nih sama orang gitu kan ya, nggak tahu dia habis ngapain lah, ada riwayat apapun gitu kan, terus kita ya tetap memegang kebencian tersebut misalnya gitu ya. Nah, dikatakan siklus kenapa? Karena itu kebencian waktu pertama kali kita ungkapkan misalnya dengan dari ucapan atau perbuatan ataupun tindakan gitu kan ya, itu secara logikanya sendiri itu sudah menambah kebencian di antara saya sendiri dan orang yang kita si A misalnya, si A gitu deh. Nah si itu A, ya. Di antara kedua orang ini, bila kebenciannya terus dipegang, terus diungkapkan, terus nggak dilepas lah ya, dihidup-hidupkan terus ya berarti ya, diada-adakan akan ya, malah tambah besar itu kan ya, dan itu siklusnya tidak akan selesai sampai salah satu dari mereka itu ya kalau nggak meninggal misalnya, ataupun kalau nggak mereka ya itu, tapi meninggal tuh hanya di dunia ini ya kan. Satunya kalau sudah tidak ada meninggalnya kan gimana caranya membenci di dunia ini ya kan, tapi yang maksud saya tidak diberhentikan ya dengan mematahkan kebencian tersebut, baru bisa memberhentikan pengotor batin yang lainnya untuk tidak. Bagaimana mematahkan kebencian itu? Ya, mematahkan kebencian itu perlu dengan ya itu, salah satunya adalah pengembangan batin tersebut sama di yang benar. Meta itu ya? Misalnya meta bahwana juga boleh, ataupun kita mulai saja dengan mengetahui bahwa kebencian itu adalah sesuatu yang buruk dan tidak identik dengan menyelesaikan masalah. Kan biasanya, oh ya kalau saya sudah marah-marah itu nanti masalah saya bakal selesai. Enggak juga buktinya. Malah nanti misalnya selesai pun itu selesainya tidak dengan damai, tidak dengan enak. Nanti pasti ada rasa yang menyesal atau rasa tambah membenci. Nah itu kan di dalam diri sendiri, walaupun kelihatannya masalahnya sudah selesai di luar, tetapi konflik di diri sendiri itu tidak akan selesai bila kita tidak mematahkan sumber dari masalah tersebut. Yaitu di sini kita membahasnya adalah kebencian. Dan ya kebencian itu datang karena juga ada pandangan yang salah kayak itu. Jadi kalau pandangan salah tidak dicabut, masih melakukan kebencian, masih menuai akibat dari perbuatan yang buruk dari kebencian itu, ya akan terus tambah dalam, maksudnya ke penderitaan kita sendiri. Ya. Jadi ya kita dengan upaya sendiri itu mencari tahu atau tidak perlu mencari tahu kan, Sang Buddha udah memberitahu kita jalan yang benar kan. Jadi kita boleh menyelidiki ajaran yang sudah pandangan yang sudah dipaparkan oleh Sang Buddha. Apakah ini benar-benar benar atau tidak sih? Ya kan, kita dinyatakan benar ya? Ya, dibuktikan sendiri saja boleh. Ya. Apakah ini benar-benar membawakan kita kebahagiaan gitu. Nah, kalau sudah ya ternyata ini kebenaran, ya udah kita berupaya dengan baik untuk mematahkan kebencian misalnya itu dengan pandangan yang benar. Gitu. Oke. Sekarang perihal keserakahan nih, Fardi. Kadang kita kalau udah bermain gadget ya, kita itu merasa nggak cukup, kurang, terus. Apakah itu juga termasuk keserakahan? Oh, iya. Karena terus kita tuh sampai nggak tahu waktu, udah tiba-tiba udah jam 1 malam misalnya. Apa itu, bentuk apa itu? Itu ya keserakahan boleh. Karena kita tidak, indranya sangat lapar gitu ibaratnya ya.
Padahal sebenarnya udah kenyang tapi terus aja tuh. Ya yang lapar itu indera, bukan perutnya saja sih, tapi maksudnya iya, maksudnya masih mau diisi dengan yang kita anggap pengen lagi gitu ya. Main lagi atau makan lagi. Dalam batasan yang tidak wajar itu disebut sebagai keserakahan. Maksudnya bila kita itu sudah mencukupi kebutuhannya tetapi masih menginginkan lebih demi mengenyangkan ya indera yang lapar, itu adalah keserakahan, dan itu tidak ada habisnya. Yang kesenangan indrawi ini supaya tidak ada habisnya, makanya kita cenderungan itu ya ingin lagi itu ya memang seperti itu. Ciri-ciri dari kebahagiaan yang kita dapat dari memuaskan kesenangan indrawi, dan itu perlu kita mengetahui bahwa ini tidak ada habisnya, ini sangat rawan membawakan penderitaan ya kan, karena kan kita ada keinginan, itu kan sudah kayak panas gitu kan ya perasaannya, lalu kalau nggak dapat apa yang diinginkan itu kan akan kecewa. Itu sangat, kebahagiaannya ada tetapi sangat banyak celahnya, sangat banyak sisi cacatnya. Selama ini bagaimana? Tetap terkendali kah, Fardi? Ya kadang kalau lupa, kalau pengembangan batinnya lagi kendor ya agak lupa, bisa aja ke bawah anak gitu. Muda ya? Ada ya? Ya anak muda, orang tua pun masih ada kok itu kecenderungan. Asal kita yang ya pandangan benarnya kalau belum dipegang ya masih ada kecenderungan gitu. Oke. Ini kayaknya pertanyaan buat saya deh. Apa peran sila atau moralitas dalam mengurangi kekotoran batin dalam kehidupan sehari-hari? Ayo Bante, gimana Bante? Peran moralitas nih Bante. Ya sesungguhnya kan begini ya, kita harus tahu, kalau kita lihat apa yang kata moralitas, Sang Buddha katakan, kusala kama waca. Bagaimana kita bisa memperindah tata aktivitas cara berbicara kita. Kalau kita pikirannya kotor, otomatis ucapan kita jadi kotor, jadi tidak indah, tidak menyenangkan. Kalau indah, enak didengarkan, wah semua senang, wah kata-katanya bagus ini, memotivasi ini, berguna ini, itulah menunjukkan bahwa ada motivasi yang sangat berguna. Demikian juga tingkah laku kita juga begitu, tergantung keindahan dan pikiran kita. Kalau pikiran ini indah, tingkah lakunya juga akan indah. Maka dari itulah yang dikatakan, bagaimanapun juga akhirnya intinya semua itu ada terletak dalam pikiran kita. Maka itu Sang Buddha itu satu-satunya yang mengatakan pikiran kita sesungguhnya yang menciptakan surga dan neraka untuk diri kita pribadi masing-masing. Kalau kita bisa menciptakan surga setiap saat di dalam diri kita, ucapannya dan tingkah lakunya, orang akan mengatakan, oh itu dia orang beragama sungguh-sungguh loh, omongannya api, tingkah lakunya api. Jadi dia sudah menciptakan surga di lingkungannya juga. Tetapi kalau dia ngomong surga-surga tapi omongnya busuk terus, tingkah lakunya busuk terus, ini ngomong apa yang diomongin nggak cocok nih. Yang diomongin rokok kabeh, membakar semuanya, membenci sini, memfitnah sana, itu kan dia membakar itu. Ya. Jadi itu namanya dia sudah menciptakan neraka. Maka dengan demikian itulah namanya moralitas itu, ukurlah sampai di mana keindahan cara kita bicara, keindahan cara kita tingkah laku kita, sehingga semuanya keindahan ini akan terwujud digerakkan oleh pikiran kita yang indah pula. Maka dari itulah yang dikatakan hubungan pikiran menuju ke ucapan dan tingkah laku itu sangat-sangat penting. Maka dari itu dikatakan apapun yang kita sadari dalam pikiran kita harus diseleksi dulu. Perlu enggak ini diucapkan? Perlu enggak ini yang dilakukan? Nah, kalau ini, oh ini penting, ini berguna, jalankan, ucapkan. Kalau ini tidak guna, tidak ada manfaatnya, stop. Jangan diucapkan, jangan dilakukan. Jadi itulah yang dikatakan kita, setiap orang itu harus menyeleksi dulu di dalam pikiran kita. Kalau semuanya yang muncul pikiran ngomong saja, asal ngomong, jadi sampah-sampah akan menjadi yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Jadi itulah yang dikatakan orang yang terkendali dengan orang yang tidak terkendali akan terlihat dalam tata cara dia bicara, tata cara dia bertingkah laku. Sampai-sampai ketika dia sudah salah, waduh, aku kesambet. Ya itu kan sering dah yang orang-orang yang ketop-ketop kan begitu. Sorry ya, aku kesambet. Nyari kambing hitam. Iya, setan-setan akhirnya minta pensiun. Apa aku kok disalahkan terus? Ya. Kalau bisa, tentunya kalau saya itu justru latihannya tuh saya punya media sosial ya, Facebook.
di Facebook tuh kan banyak status dan kita itu cenderung tergoda untuk memberikan komentar gitu ya. Nah, sesuatu yang kita suka lah tentang apa, agama lah, spiritual lah mungkin, atau ya sehari-hari gitu. Nah, saking banyaknya kadang ya kita nulis aja lah, berkomentar aja. Tapi banyak hal mulai sekarang tuh saya merasa bahwa kadang-kadang saya mikir nih, komentar saya ini akan menimbulkan apa ya gitu. Jadi jangan nanti ini malah jatuhnya begini, langsung saya hapus, gak usah komentar gitu. Jadi saking banyaknya, jadi kalau kita ngobrol kan cuma satu arah gini ya Bante, itu kan banyak sekali gitu kan. Itu juga melatih kita untuk bisa memilah gitu loh, dalam artian apa yang boleh dikomentarin, bagaimana komentar itu yang baik gitu. Kadang-kadang kita kalau dulu ya pokoknya emosi gitu, misalnya kita komentar dengan emosi. Jadi di dunia yang serba terhubung sekarang secara global ya melalui internet, saya nanya sama Fardi nih, gimana Fardi untuk menyaring begitu banyak hal-hal yang masuk ya, baik yang positif maupun negatif itu, tentu dengan rasa keinginan tahu seorang pemuda gitu ya kan, nggak Fardi kan nggak mungkin juga nggak boleh sama agamaku, nggak boleh nih kan, nggak bisa begitu juga kan, pasti ada rasa-rasa ingin tahu kan. Ya saya juga pernah muda lah, berarti juga pasti. Bagaimana cara memilah itu? Memilah apa yang dibaca begitu, atau memilah baca yang masuk, informasi kan banyak banget tuh. Memilah kah, atau menganggap yang penting, atau mungkin ini sesuatu yang buruk sih, tapi aku juga pengen lihat sih gitu kan, ada kan ya untuk pelajaran kan, nggak mungkin orang tuh suci gitu ya. Gimana? Iya itu gatel sih emang. Gak ada, saya penasaran nih anak muda nih. Biasanya udah lihat ini ada konflik baru lah gitu kan ya, atau problem yang baru, lalu dikempar-kempar di media sosial tuh biasanya kayak bikin kayak seru-serunya gitu kan ya orang. Itu tapi itu kembali lagi ke apa sih manfaatnya untuk kita gitu loh. Apa sih manfaatnya untuk mengetahui problem seperti itu? Oh ya, misalnya si A ini melakukan keburukan yang ini lalu dihujat massal oleh media sosial tuh, kita membacanya itu untuk apa begitu. Manfaatnya itu yang kita dapatkan apa selain ya memuaskan keinginan untuk mengetahui itu, kepo ya, keponya itu apalagi manfaat selain itu ya, misalnya oke, sebentar. Ya. Misalnya cut dulu ya, kita sambung setelah satu ini, jadi mana? Oke, kita lanjutkan dengan Ko Fardi. Apa misalnya Ko Fardi? Ya misalnya ini, misalnya si A ya kan habis berkelahi dengan si B gitu kan, terus ternyata yang salah itu si A, tapi yang si A ini ngotot aja dia yang bener ya tuh. Waduh, biasanya media sosial suka langsung dihujat sama si A nya, udah salah masih merasa bener gitu kan ya. Dan kita membaca itu bagaimana kira-kira batin yang kita rasakan itu apa sih? Kan anak-anak sekarang tuh suka yang sensasional. Nah iya itu. Ayo Fardi, gimana anak-anak sekarang itu? Kalau yang satu ya yang saya lihat nih dari anak-anak muda kita nih, satu bagaimana supaya viral ya kan, kedua bikinlah sesuatu yang sensasional, ketiga nggak peduli udah mau negatif apa positif, itu loh, itu yang kelepasannya tuh di situ kalau menurut saya. Gimana? Ya itu perlu ditimbang dengan baik-baik sebenarnya. Tetapi itu kan kita scroll media sosial itu kan cepat banget ya. Betul. Kita kadang mau mempertimbangkan itu sudah lupa kalau itu perlu ditimbangkan itu kan. Jadi ketidakkekalannya cepet ya. Ya perjalannya itu scroll lagi, viral lagi ya, itu kita sebagai yang ingin ya perlu ditimbang gitu. Kita melihat ini, misalnya melihat orang berkelahi itu batinnya bagaimana? Biasanya sih kecenderungannya ikut benci ya kan biasanya. Wah, ngapain sih ini orang gitu ya? Berpihak kan, malah batinnya itu benci. Lah kalau batinnya benci begitu tuh loh, meskipun kita sudah merasakan kebahagiaan atas memuaskan rasa ingin tahu itu, bila akhirnya batinnya malah membenci itu, apakah baik atau buruk sih sebenarnya begitu kan? Ya, lalu dampaknya masih besok lagi kepikiran lu kemarin nih orangnya kayak gini, padahal itu kan nggak relevan sebagai ke kehidupan kita, tapi kita membuat itu relevan. Dan pembuatan relevan itu malah berdampak membuat batin lebih benci, misalnya, itu sebuah keburukan sebenarnya ya kan. Belum lagi kalau kita mau viral ya, dalam apalagi
Kalau viral dengan hal yang positif, oh ya silahkan, lebih baik daripada viral daripada hal yang negatif kan. Dan tapi sebelum kita memviralkan diri kita sendiri demi ketenaran misalnya, itu apakah sebanding sih kita itu dikenal sebagai orang yang buruk itu loh, rasanya gimana sih? Kalau saya sendiri sih kayak rasanya nggak enak ya gitu kan. Malah membuat diri yang sebenarnya tidak apa-apa, yang hidupnya tentram, tidak dikenal orang, begitu dikenal karena keburukan kita, malah kita sehari-hari itu dipenuhi dengan ketidakdamaian, konflik dengan diri sendiri, yaitu dampak dari perbuatan yang kita tidak ditimbang awal-awal tuh kok jadi buruk gitu kan. Yaitu kayak ya daripada kita sebelum kita memetik keburukan-keburukan itu, ya sebenarnya kita lebih baik mempertimbangkan dahulu sebelum apapun, karena itu yang memetik penderitaan atau kebahagiaan akhirnya ya kita sendiri gitu kan. Ya jangan rugi lah gitu. Jangan mau rugi ya. Intinya jangan mau rugi, tapi kadang-kadang ruginya anak-anak sekarang tuh apa gitu ya, yang penting sensasi. Wah, itu kadang-kadang kayak terus viral dapat duit tuh, nggak rugi dong, dengan berbagai macam cara mengobrol cerita-cerita keluarga ya kan, kebencian di antara ibu dan anak kadang dijadikan santapan-santapan di media sosial. Ya kita yang harus mengendalikan itu ya, bahwa ya, layak nggak dilihat. Dan kita kalau sendiri yang digituin gimana rasanya? Ya itu masa enak. Kepekaan itu ya dibantu. Ya, Bante, kenapa banyak orang yang tidak peka, Bante? Jadi menganggap bahwa apa yang terjadi itu, jadi gini loh, orang-orang tuh mudah terseret aja ke arus itu. Atau mungkin terlalu peka ya? Bukan terlalu peka, mereka itu kan semuanya itu berpikiran sederhana. Seperti mereka itu mau bisnis ya, banyak yang bisnismen itu ternyata kalau diperhatikan kesalahannya mereka dapat pancingan. Misalkan mereka, aku pesan ya 100 dirham, dapat kiriman, dikirim toh, lalu uangnya kan bayar toh. Ini aku perlu lagi 150, kirim lagi, bayar lagi. Waduh, ini ada banyak pesanan, tolong dikirim 1000 dirham misalkan. Ketika 150 dibayar 1000 dirham dikirim, akhirnya tidak ada kontak lagi, nggak dibayar-bayar. Bisa juga terjadi seperti itu. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan manusia itu sebetulnya diliputi oleh keserakahan. Jadi dipancing dengan keserakahan yang sekali dua kali, wah ini aman, ini pasti aman toh. Akhirnya digenjot yang lebih besar, bye-bye. Itu bisa sering terjadi seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan bagaimanapun juga ya kita tetap hati-hati. Kalau masih dengan banyak masalah seperti ini ya bagaimanapun juga tetap hati-hati. Jangan terlalu karena kebanyakan mereka kan dia mau kirim 100 itu kan juga pesan dari tempat yang lain, pabriknya utama. Kirim. Akhirnya situ tidak bayar, kita akan juga sulit membayar ke pabriknya toh. Jadi akhirnya ya semuanya kena imbas domino itu. Maka dari itulah yang dikatakan keserakahan kita, keserakahan mereka, akhirnya terjadi semuanya terkena masalah itu. Maka itu sekarang dunia ini sekarang sedang resesi gara-gara semuanya sedang lesu, nggak ada uang, akhirnya tidak ada perputaran, toko-toko tutup karena tidak ada pembeli, keuangan tidak ada, dan kerjaan banyak yang ditutup, akhirnya mereka kan pegawai-pegawai nggak ada uang, gimana bisa belanja, seperti itulah. Jadi itulah yang dikatakan bahwa kita harus hati-hati bagaimanapun juga ikutin cara sistem yang sangat sederhana. Kita dapat berapa, jangan lupa ada simpanan 25%. Jadi kalau ada masalah apapun juga ini, simpanan inilah yang bisa digunakan. Kalau kita nggak ada simpanan terus dipakai, semuanya akhirnya utang lagi, akhirnya membengkak. Ketika terjadi masalah, tidak nutut semuanya. Karena kita tidak bisa membereskan semua itu. Karena semuanya dari hutang sini, hutang sana, hutang situ. Akhirnya itulah berantakan sering terjadi. Nah, seperti kasus corona kemarin, Bante, yang benar-benar merubah cara berpikir mungkin, kebiasaan mungkin. Menurut Bante gimana? Banyak orang yang rugi, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang paling bodoh karena mereka memang tidak ada penghasilan juga gitu, Bante. Menurut Bante, apakah corona itu suatu kondisi alam atau sesuatu yang dikondisikan? Terus bagaimana sebagai manusia kita menghadapi hal-hal
yang paling buruk di dalam kehidupan kita? Paling buruk. Ya, ini sebenarnya kita harus paham bahwa kita sesungguhnya kalau dilihat-lihat, masalah cuma ada dua. Masalah yang di luar dan masalah di dalam pikiran kita. Kalau kita perhatikan di dunia ini, siapapun juga yang mau menyelesaikan masalah yang di luar itu ternyata nggak selesai-selesai. Nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan problem yang ada di luar. Tetapi kalau dilihat-lihat, ternyata yang bisa kita selesaikan adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita masih kecemplung ke dalam masalah terus, kita akan terhanyut dan terbawa oleh problem itu yang tidak pernah berhenti. Tetapi kalau kita bisa mengisi setiap detik, setiap menit pikiran kita sambil kita berjuang ke dunia, tetapi pikiran ini tetap bekerja juga ke dalam batin. Sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai, sambil melaksanakan tugas yang di dunia itu. Ya toh? Jadi dengan demikian ini, walaupun yang di luar ternyata masih belum terselesaikan, tapi setidak-tidaknya aku sudah mengerjakan tugas untuk memperkaya batin, sudah aku jalankan. Walaupun kekayaan secara materi aku belum dapatkan, tapi batinku lebih tenang, batinku selalu positif. Aku happy di situ. Disinilah yang dikatakan ada dua hal mana yang bisa kita selesaikan. Kalau di luar nggak selesai, di dalam juga tidak selesai. Kita namanya manajemen yang rugi 100%. Kalau orang bijaksana kan harus begitu. Ada dua faktor. Yang mana yang bisa aku selesaikan? Yang di luar nggak bisa. Yang di dalam aku bisa selesaikan. Minimum 50%. Oke. No problem in our mind, ya toh? Tidak ada masalah dalam pikiranku, tetapi masalah di luar masih ada. Tapi kita tetap jalankan tugas kita pelan-pelan untuk meningkatkan bagaimana memajukan semua itu. Jadi setidak-tidaknya itulah orang bijaksana menyelesaikan mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu supaya kita tidak pernah menderita rugi materi, tapi batin kita tidak rugi. Ya. Kalau rugi materi, rugi batin, itu namanya kita tidak ada kebijaksanaan di dalam tata kehidupan kita. Ya, ya. Kesalahan kita sendiri total rugi semuanya. Ya. Saya sedikit tanya sama Fardi nih. Ya. Fardi, bagaimana ajaran Buddha tentang sangga atau komunitas di tengah anak-anak muda yang sekarang itu sifatnya lebih individual. Dia asik dengan dirinya sendiri, mungkin kurang berkomunikasi. Sependek saja, karena ini waktu kita sudah tinggal 2 menit. Iya. Ya, pendek saja. Menurut Fardi, penting nggak untuk berkomunitas? Berkomunitas, bila komunitasnya itu ada ya, misalnya di Manggala Sutta kalau nggak salah. Itu ada yang bergaul dengan orang-orang yang bijaksana itu. Ya, bila komunitasnya adalah kumpulan orang yang bertujuan yang sama. Yang sama ini maksud saya yang sama dengan secara bijaksananya sangatlah penting, karena kita manusia itu manusia sosial. Meskipun secara saintifiknya ya, kita itu emang makhluk sosial. Tidak bisa hanya dengan diri sendiri untuk maju, itu agak sangat susah. Jadi perlu susah. Jadi sangat perlu komunitas ya, bergaul lah dengan orang yang lebih bijaksana untuk kita pengembangan diri kita sendiri, lalu membantu orang juga yang mungkin ingin bertujuan yang sama ya, sama-sama maju dalam. Oke, karena teknologi kan katanya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, katanya gitu ya, teknologi sekarang ini. Jadi menurut Fardi masih penting untuk berkomunitas dengan orang-orang yang tepat. Oh iya, iya. Seperti itu ya, kira-kira begitu ya. Iya, sangat penting. Baik Bante, bagaimana kesimpulan dari cara melenyapkan kekotoran batin dalam kehidupan sehari-hari, baik yang muda maupun yang senior? Sesungguhnya siswa Sang Buddha itu selalu ditekankan oleh Sang Buddha, tekankan, sadar tahu arah pikiran kita kemana. Ada arah yang membuat kita menuju ke sampah dan penderitaan itu bukan siswa Sang Buddha, tidak bijaksana kita melakukan itu. Tetapi ada arah yang bisa mengarahkan pikiran kita menuju yang lebih terang, penuh dengan berlian di sana, karena itu berharga. Arahkan pikiran kita ke sana. Dari keenam indah kita ketahui dengan cara seperti ini. Keenam indah ini tidak pernah masuk ke sampah. Keenam indah itu selalu masuk ke berlian dan tempat yang terang. Di sanalah yang dikatakan siswa Sang Buddha yang pandai mengolah, tahu caranya. Ini sampah, ini berlian, ini tidak berguna, ini sangat berguna. Itulah yang dikatakan lakukan. Siapapun juga, tua, muda, pinter, bodoh, semuanya sama menjalankan seperti ini. Jaminan
kita akan lebih damai, lebih bahagia, akan kita peroleh. Itulah yang dikatakan, bagaimana kita bisa mengatasi kekotoran batin kita, juga cukup eling lan waspada. Eling kalau masuk ke sampah-sampah kita menderita, waspada jangan masuk ke sana. Eling kalau kita masuk ke berlian yang terang benderang ini membuat kita lebih bahagia, lebih damai. Marilah kita perkuat, perbanyak terus-menerus, sehingga kebiasaan itu akan menjadi komunitas yang cerdik, cerdas, selalu tahu eling lan waspada dipakai, jalan terang kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Disinilah yang dikatakan agama bukan terletak di KTP, tetapi terletak dalam eling lan waspada, arah kemana pikiran kita dan arah mana yang membuat kita bahagia. Tunjukkan kebahagiaan sebagai jalan terang, mendapatkan berlian yang sangat berharga itu akan kita dapatkan bersama-sama. Jangan ragu dan jangan bimbang, tegas. Eling lan waspada itu sangat bermanfaat untuk kita pakai bersama. Iya, terima kasih. Baik, Pak Fadi, terima kasih. Terima kasih ya, Sugioto, atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Baik, pemirsa Dharma TV, sudah jelas sekali bincang-bincang kita, diskusi kita dari yang muda dan yang senior ya, bahwa betapa pentingnya untuk melenyapkan kekotoran batin kita di dalam kehidupan sehari-hari dengan berlatih tentunya, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih damai dan bahagia, dan itulah surga, bukan neraka atau penderitaan. Baik, pemirsa Dharma TV, saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto Namo Buddhaya.